Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Maqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah konsep imtak di dalam Al-Qur'an. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang imtak itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam konsepnya adalah imtak itu adalah iman dan takwa. Pada hakikatnya berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan lahir dan batin kita, diucapkan dengan lisan kita, dengan lidah kita, dan diyakinkan dengan hati kita. Itulah keimanan kita. Yang pertama yang wajib kita yakini adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikatnya. Beriman kepada nabi dan rasulnya. Beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Itulah dasar iman. Tetapi belum tentu kita takwa. Kapan kita takwa? Takwa itu diawali dengan ta, qa, wa dan ya. Takwa. Tawadu, patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawadu. Qa adalah qanaah. Konsisten di dalam keyakinan. Sekali kita beriman, sekali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai akhir hidup kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah qanaah. Sedangkan wara adalah penyerahan diri, bahwa segala sesuatu kita tidak punya daya dan kekuatan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa segala apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya keyakinan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka dengan dasar iman kita puasa. Dengan dasar iman kita mendirikan sholat. Dengan dasar iman kita mengeluarkan zakat. Dengan dasar iman kita naik haji bagian yang mampu. Dengan dasar iman kita menghindari yang namanya minuman khamar. Dengan dasar iman kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman kepada Allah? Pada hakikatnya manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini, semuanya sudah beriman. Tidak akan lahir di atas permukaan bumi ini sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa setelah dia lahir ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik? Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, Allah bertanya kepada ruh. Ruh itu tidak ada jenis kelaminnya, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nanti setelah ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, baru ada jenis kelaminnya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan pertanyaan terhadap ruh sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, sama rohnya Nabi Adam dengan roh kita. Dalam surah Al-Ra'd dijelaskan, alastu birabbikun, bukankah aku ini Tuhanmu? Pertanyaan ini sama pertanyaannya rohnya Nabi Adam dan sama dengan roh kita yang ada pada diri kita. Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah pada manusia itu. Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian kita ditentukan oleh Allah. Rezeki, amal, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka dengan dasar iman kita berpuasa. Tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhal Islam kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ada di dalam Al-Quran yang dipanggil berpuasa pada bulan suci Ramadan hanya orang yang beriman. Lantas kenapa setelah dia lahir ada yang tidak beriman kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah suci, sudah membawa potensi iman. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi mau dibentuk bagaimana itu anak, yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu jangan heran kalau anaknya tidak beriman, anaknya nakal, anaknya tidak bertakwa, anaknya tidak sholat. Maka yang tolak ukurnya siapa? Bapaknya. Bagaimana dalam pendidikannya 25 tahun yang lalu, 20 pendidikan dalam kandungan, pendidikan sudah lahir, itulah tanggung jawab kedua orang tuanya. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka dengan dasar iman kita puasa. Setelah kita melaksanakan puasa, itu adalah rahasianya Allah. As-saumu li wa ana ajsabihi. Puasa itu adalah rahasiaku dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Semua amal ibadah yang kita lakukan adalah untuk kita kecuali puasa. Kapan dibalas oleh Allah puasa kita? Puasa itu hanya kita yang tahu dengan Allah. Boleh saja kita sama-sama bangun sahur dengan keluarga kita, tetapi setelah lirik kiri kanan tidak ada orang, bisa saja kita makan dan minum. Kalau kita tidak dasar iman, tidak ada yang tahu. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang memiliki rahasia.
Jadi orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak punya rahasia, sama dia berjalan di bumi Allah ini, tidak pakai baju, tidak ada malunya. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan apa jaminan kepada orang berpuasa. Puasa ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah juga ada di bulan suci Ramadan. Salat tarawih juga ada di bulan suci Ramadan. Kenapa banyak yang diperintahkan di bulan suci Ramadan? Karena bulan yang dilipat gandakan amal ibadah dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga jangan heran kalau masjid kita full dari jamaahnya dibanding hari-hari lain, waktu-waktu lain. Kenapa? Beda pahalanya. Sama. Kenapa orang melaksanakan haji dan umrah? Karena ada jaminan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Satu kali kita melakukan ibadah di tanah suci Mekah, di Baitullah, sama kita mengerjakan di kolak ini 100.000 rakaat. Kalau sama saja dikolakan di tanah suci, maka buat apa ke sana tanah suci? Tapi ada jaminan Allah yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Begitu juga yang melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 rakaat di sana sama kita mengerjakan di kolak ini 1000 rakaat. Begitu juga kenapa kita harus salat di Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah? Karena pahalanya apa? Seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah. Sehingga kita berlomba di sini. Sama juga di bulan suci Ramadan, bulan pengampunan, bulan rahmah, bulan itqun minan nar. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka sangat rugi kita orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tidak mempergunakan sebaik mungkin bulan suci Ramadan ini, karena tidak ada jaminan Ramadan akan datang kita akan dapatkan. Tidak ada jaminan. Karena ajal manusia tidak tahu. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk pulkan ibadah. Setelah kita tengah malam kita bangun salat tahajud, adukan semua permohonan kita kepada Allah, karena bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan diterima taubat kita, bulan diterima permohonan doa kita, dilipat gandakan amal ibadah kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, baru memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah sudah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Man farya bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadin 'alan nira. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Baru bergembira. Gembira dalam arti yang mendapatkan bulan Ramadan, melaksanakan puasa dan mendirikan salat di malam hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan yang kedua, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sudah dihapus dosa kita. Jaminan yang ketiga, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mendirikan salat tarawih. Salat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Dan setiap malam lain pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi malam yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-23 Ramadan, yang melaksanakan khusus yang salat tarawih, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuatkan istana di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat pada malam ke-23 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah pahala, dibangunkan istana di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar malam apa pahala yang disiapkan oleh Allah? 24 doa yang mustajab. Jadi kita sebentar malam kita banyak memohon, ada 24 macam doa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja hamba Allah yang berdoa pada malam ke-24 Ramadan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi lain pahala malam, lain pahala siang, puasa lain. Tambah lagi kita berimpak dan bersedekah. Kita membaca ayat suci Al-Qur'an, banyak berzikir, banyak bersalawat. Itulah yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Naumus shaim ibadah. Tidurnya saja orang berpuasa dinilai ibadah, tidurnya. Diamnya orang yang berpuasa tidak banyak bicara di bulan suci Ramadan, menjaga lisannya adalah tasbih
dinilai tasbih sama kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak banyak bicara, menjaga bicaranya yang tidak bermanfaat di bulan suci Ramadan. Doa mustajab, doanya dikabulkan, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya yang kesempatan untuk kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ada di dalam bulan suci Ramadan, yang hanya ada di bulan suci Ramadan, namanya Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun 4 bulan. Kalau umur kita 63 tahun ikut sama Nabi, masih ada bonus kita. Umur kita 70 atau 80 masih. Jamaah yang sama dimuliakan, bagaimana meraih Lailatul Qadar? Jangan pernah alpa dari mulai malam pertama sampai akhir Ramadan. Itulah yang keluar di bulan suci Ramadan seperti mendapatkan khairum min alfi syahrin, dan keluar dengan itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, itu yang kita tanamkan pada diri kita. Dan di bulan suci Ramadan apalagi jaminan Allah? Ini dirindukan oleh surga. Wassaimu fi syahr Ramadan. Surga rindu kepada orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita tanamkan pada diri kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan salat ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon mendapatkan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum ladin wa nafa'ni wa iyyakum wa fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya kal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.